Nah, oke, jadi konsep-konsep dasar di stoichiometry itu sudah selesai kita pelajari. Di sisa bab ini, kita akan mengaplikasikan konsep-konsep dasar yang sudah kita pelajari itu. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih caranya menentukan rumus kimia dari suatu zat. Jadi akan ada dua video. Yang pertama, kita akan belajar gimana cara menentukan rumus empiris dari suatu zat. Nah, nanti di video selanjutnya, kita akan belajar gimana cara menentukan rumus molekul dari suatu zat. Nah, konsep tentang rumus empiris dan rumus molekul itu sudah kita bahas di bab tentang tata nama senyawa kimia. Nah, secara konsep sudah kita bahas. Di sini kita akan belajar kalau melalui perhitungan, gimana sih cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari suatu zat. Nah, di sini kita akan belajar cara menentukan rumus empiris dari suatu zat. Nah, jadi konsepnya itu, ini sebenarnya sudah kita bahas di video kelima di bab ini, yaitu video tentang perbandingan massa unsur di suatu senyawa. Nah, jadi kita lihat saja ringkasan dari video tersebut. Nah, seperti ini. Jadi, ini sudah kita bahas dulu ya. Jadi, perbandingan angka indeks suatu unsur dalam senyawa itu menunjukkan perbandingan jumlah mol unsur tersebut. Nah, ini secara konsep sudah kita bahas rinci ya di video terkait. Jadi, misalnya kalau kita punya 1 mol C6H12O6, berarti kita tahu si senyawa ini kan dia punya C, punya H, punya O. Nah, katanya perbandingan angka indeks itu menunjukkan perbandingan jumlah mol. Nah, berarti karena di sini 6, ini 12, ini 6, berarti ya di 1 mol C6H12O6 itu terdapat C-nya 6 mol, H-nya 12 mol, O-nya 6 mol juga. Nah, jadi mol senyawa dibandingkan dengan mol C banding mol H dibanding mol O itu 1 banding 6 banding 12 banding 6. Jadi perbandingan angka indeks itu menunjukkan perbandingan jumlah mol, gitu ya. Nah, hal sebaliknya juga berlaku. Jadi perbandingan jumlah mol itu menunjukkan perbandingan angka indeks. Nah, jadi hal sebaliknya juga berlaku ya. Menurut ringkasan ini kan perbandingan angka indeks itu menunjukkan perbandingan jumlah mol. Nah, hal sebaliknya juga berlaku. Perbandingan jumlah mol itu menunjukkan perbandingan angka indeks, gitu ya. Jadi, perbandingan jumlah mol itu menunjukkan perbandingan dari angka indeks. Nah, konsep ini yang akan mendasari kita cara menentukan rumus empiris dari suatu zat. Nah, jadi dengan konsep dasar ini, kita bisa nentuin rumus empiris dari suatu zat. Jadi misalnya kita punya senyawa nih, senyawa ngarang aja deh. Misalnya senyawanya itu dia terdiri atas unsur A, dia terdiri atas unsur B, dia terdiri atas unsur C. Misalnya si A-nya ini 3 mol, si B-nya ini 2 mol, si C-nya ini 4 mol. Nah, jadi menurut konsep ini, perbandingan mol itu menunjukkan angka indeks. Ya udah, kalau kita tahu jumlah mol mereka, kita bisa langsung tahu senyawanya itu senyawa apa sih. Ya udah, berarti dia kan ada A, ada B, ada C. Berarti pasti senyawanya itu ada A, ada B, ada C. Nah, A-nya itu 3, B-nya 2, C-nya 4. Nah, ya udah, dengan tahu jumlah molnya, kita bisa tahu rumus empiris dari senyawa tersebut. Di kasus ini, karena A-nya 3, B-nya 2, C-nya 4, jadi senyawanya itu adalah A3, B2, C4. Gitu ya, gampang ya. Nah, oke, kita lihat contoh kasus yang sering ada di soal-soal di halaman selanjutnya ya. Nah, jadi misalnya kita punya suatu senyawa nih. Senyawa itu dia tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, misalnya yang diketahui itu, misalnya persen massa C, kita tahu persen massa C itu 80%. Ini persen massa C ya, 80%. Nah, ditanya apa rumus empiris dari senyawa ini. Nah, dengan hanya satu informasi ini, atau dua informasi deh, dia kan punya C, punya H, diketahui persen massa C-nya 80%.
Nah, ditanya berapa rumus empirisnya. Ya udah. Kalau persen massa C 80, berarti H kan sisanya ya. Jadi persen massa H itu 20% ya. Karena persen massa itu kalau ditotalin itu harus 100%. Nah, jadi gimana caranya? Ya udah, kita karena ini diketahuinya persen massa, kita misalin aja senyawanya itu 100 gram. Nah, kalau senyawanya 100 gram, berarti kan 100 gram ini ada massa C, ada massa H. Nah, massa C itu 80%-nya. Jadi 80% dikali 100 gram. Jadi dia 80 gram. Nah, si H kan berarti sisanya ya. Kalau ini 100, ini 80, berarti pasti ini 20 gram ya. Nah, ini diketahui gram. Kita mau nyari Re. Ya kan? Ini kan berarti nanti rumus kimianya itu adalah C berapa, H berapa, ya kan? Nah, ini kan artinya kita harus nyari angka indeks. Nah, menurut konsep tadi kita tahu bahwa perbandingan mol itu bakal menunjukkan perbandingan angka indeks. Nah, ini konsep dasarnya nih. Nah, kita mau nyari perbandingan mol. Di sini baru diketahui perbandingan massa. Ya udah, kita kan tahu ya hubungan antara mol dan massa itu adalah jumlah mol itu adalah massa dibagi massa molar ya. Nah, jadi karena kita mau nyari perbandingan mol, ya udah berarti mol si C dibandingkan dengan mol H, ya udah mol itu massa dibagi mm-nya. Nah, kalau untuk unsur berarti mm-nya itu nilai AR-nya, ya kan? Berarti ini adalah massa dari si C dibagi AR dari C dibagi mol H itu berarti kan massa si H dibagi AR dari H. Nah, massa C itu 80 dibagi ARC itu 12 per massa H itu 20, ARH-nya itu berapa? 1 ya. Nah, jadi kalau ini biar gampang kita coret sama yang bawah, ini kan jadi 4 ya, ini jadi 1 ya kan, 80 bagi 20 kan. Nah, jadi ini tinggal 4 per 12. Nah, tapi ingat, konsep tentang rumus empiris. Rumus empiris itu, angka indeksnya itu harus perbandingan paling sederhana. Nah, jadi karena rumus empiris itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana, jadi ini harus kita sederhanakan lagi ya. Sampai itu tuh udah bilangan bulat yang gak bisa lagi disederhanakan. Kalau ini kan masih bisa ya. Dua-duanya dibagi 4 nih. Yang atas jadi 1, yang bawah jadi 3. Nah, jadi ini 1/3 ya, sama aja ya. Nah, jadi ini udah paling sederhana nih, 1/3. Jadi, kalau mol C-nya itu 1, ya mol H-nya 3. Nah, makanya rumus empiris dari senyawa ini adalah C1H3. Nah, kalau C1 kan nggak usah ditulis ya. Jadi ini rumusnya tuh CH3 ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Cara menentukan rumus empiris dari suatu zat. Kita tinggal nyari perbandingan mol dari unsur-unsurnya. Jadi konsep dasarnya itu perbandingan mol itu menunjukkan perbandingan angka indeks dari unsur tersebut ya. Jadi misalnya kita punya deh senyawa yang lain. Misalnya kita punya suatu senyawa, dia itu tersusun atas unsur A, unsur B. Unsur A-nya itu ternyata diketahui 0,2 mol. Unsur B-nya 0,4 mol. Ya udah, kita kalau mau nyari rumusnya ini apa? Kita tinggal nyari mol A dibagi mol B. Ya udah 0,2 dibagi 0,4. Kedua-duanya kita kaliin 10 jadi 2/4. Nah, ini masih bisa disederhanakan kan? Jadi keduanya itu kita bagi 2, jadi ini 1, ini 2. Nah, jadi rumusnya itu adalah A, B, 2. Gitu ya. Sederhana ya, cara menentukan rumus empiris dari suatu zat, kita tinggal nyari perbandingan molnya. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, sebenarnya nanti di soal-soal itu akan ada tipe-tipe soal kayak gini nih. Nanti di soal-soal tentang stoikiometri ini sering ada tipe-tipe soal kayak gini. Jadi misalnya kita punya senyawa nih. Si senyawa ini ternyata senyawa hidrokarbon, dia punya C, dia punya H, dia punya O. Nah, kita tahu dia ada berapa gram nih, diketahui. Kemudian si senyawa ini direaksikan dengan oksigen. Kemudian terbentuk CO2 dan H2O.
Nah, ini kita sudah belajar ya konsep dasar tentang persamaan reaksi. Itu juga di bab tentang tata nama ya. Nah, tapi kita lihat, misalnya ini diketahui, ini massa CO2 yang terbentuk itu juga diketahui berapa gram misalnya. Ini juga diketahui berapa gram. Ya, misalnya ini A gram, ini B gram, ini C gram. Pokoknya diketahui deh. Nah, biasanya ditanya, apa rumus empiris dari senyawa CHO ini nih? Apa rumus empirisnya? Nah, tipe-tipe soal kayak gini, itu baru akan kita bahas di stoikiometri reaksi ya. Nah, jadi belum akan kita bahas di bagian ini ya. Mungkin di 2 atau 3 video setelah ini baru akan kita bahas gimana cara nentuin rumus empiris kalau tipe soalnya tuh kayak gini. Nah, karena ada konsep yang belum kita pelajari sekarang ya. Ada konsep dasar yang baru akan kita pelajari ketika kita mempelajari tentang reaksi kimia, perhitungan-perhitungannya ya. Nah, jadi tipe-tipe soal kayak gini itu kita simpen dulu ya. Kita lihat nanti ya. Intinya tadi kalau di video ini yang kita bahas, perbandingan mol itu menunjukkan perbandingan angka indeks dari unsur tersebut gitu ya. Nah, kita lihat ringkasan dari video ini. Nah, ini ringkasannya. Jadi rumus empiris itu rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari jumlah mol unsur-unsurnya. Jadi harus perbandingan yang paling sederhana ya. Jadi sederhana tuh misalnya kayak 2/3. Nah, ini udah sederhana. Beda sama misalnya 2/6. Nah, ini kan masih bisa kita bagi ya. Ini bagi 2 jadi 1, yang bawah juga bagi 2 jadi 3. Nah, ini sudah sederhana, gak bisa kita bagi lagi. Sama kayak ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi rumus empiris itu perbandingan molnya itu harus paling sederhana. Nah, nilai perbandingan mol unsur dalam suatu senyawa itu menyatakan angka indeks dari unsur-unsur di senyawa tersebut ya. Jadi perbandingan mol itu menunjukkan perbandingan angka indeks dari unsur-unsur di senyawa tersebut. Gitu ya. Nah, ini rumus empiris. Setelah ini kita akan membahas gimana cara menentukan rumus molekul dari suatu zat. Iya, konsepnya sama sih, cuma nanti kita lihat lah ya. Oke.